Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rosalina Saputri. Seperti biasa, saya akan memberikan tutorial lagi. Dan kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat aplikasi pencarian restoran atau resto finder. Oke, di sini saya akan demo dulu aplikasinya yang telah saya running di HP saya. Jadi seperti ini kurang lebih. Oke, di sini saya menggunakan aplikasi Pfizer untuk menampilkannya, untuk demo aplikasi ini. Jadi di sini akan menampilkan restoran-restoran yang berada di dekat kita. Ini ada banyak ya teman-teman. Kemudian di sini ada tulisannya restoran nearby yang terdekat. Kemudian dia juga ada ratingnya, ada juga alamatnya. Dan di search button ini kita bisa juga mencari, seperti misal kita mencari mie ayam. Kita tulis di sebelah sini, mie ayam. Kemudian search, kita tunggu sebentar. Nah, langsung muncul tuh mie ayam yang berada di dekat kita. Ada mie ayam gondang dia, mie ayam bakso Yunus, dan sebagainya. Seperti ini. Terus misal kita pilih yang mie ayam gondang dia. Kita bisa lihat ratingnya dia itu bagus, 3,9 good. Mie ayam gondang dia, Quick Beatles di Cikini, Jakarta. Kemudian juga ada harga per porsinya. Ini ada hashtag dari si restorannya. Kemudian ini ada alamatnya lengkap. Jam buka itu jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Ini ada rute, ada telepon, ada website. Jadi kita bisa tahu nih, kita coba ya. Kita coba nih rute. Yaitu nanti langsung memanggil dari dengan Maps. Jadi nanti terhubung dengan Maps. Kita tunggu karena ini menggunakan internet. Jadi nanti kita di manifestnya kita menggunakan permission internet. Oke. Oke, dari tempat saya ini ke tempat restoran itu yaitu adalah 1 jam 16 menit. Nah, dia akan menampilkan tuh rutenya dari tempat saya sampai menuju si restoran tadi. Seperti ini. Oke, kita kembali lagi. Misal kita juga bisa nelpon, atau kita juga bisa ke websitenya. Jadi di sini nanti kita menggunakan API Zomato. Jadi nanti teman-teman bisa klik saja link Zomato yang saya sediakan di deskripsinya ya. Oke, jadi nanti kita akan bikin seperti ini kurang lebih teman-teman. Ada detailnya, ada horizontal item. Oke. Seperti itu kurang lebih tampilannya. Oke, langsung saja kita ke codingannya. Kita ke XML-nya dulu ya. Itu pertama-tama kita ke activity mind. Jadi nanti kita akan membuat layout seperti ini tampilannya. Saya gedein biar teman-teman bisa melihat lebih jelas. Nah, seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan codingan saya, teman-teman bisa juga untuk improve dari tampilannya. Agar tampilannya lebih menarik lagi karena saya kurang jago untuk tampilan. Tapi semoga teman-teman tetap suka ya dengan tampilan yang saya buat. Ini kita menggunakan relative layout. Backgroundnya kita menggunakan white karena biar nanti tetap kelihatan, biar tidak tabrakan dengan nanti kan karena nanti ada icon foto dari si restorannya itu, kemudian ada rating,
ada namanya, dan alamat. Jadi biar kelihatan kita menggunakan color white. Oke, saya scroll, teman-teman bisa ngikutin. Oke. Nah, di sini di bagian tombol search-nya, misal teman-teman ingin mengganti warna, teman-teman bisa menggunakan dengan cara cepat, yaitu ke bagian warna ini, klik, dan dia kan tadi bikin search. Kita bisa cari di bagian drawable-nya nama yang sama, yaitu BG Search. Di bagian ini teman-teman bisa mengganti warnanya. Misal teman-teman mau ganti warna pink, warna biru, atau warna merah, teman-teman bisa ganti di sini. Teman-teman bisa menggunakan hex atau langsung cari saja di sini. Setelah itu teman-teman bisa kembali lagi ke activity main dan nanti dengan tampilan baru. Seperti itu. Ini juga ada icon search-nya ini. Untuk membuatnya, teman-teman bisa langsung di sini atau teman-teman mencari dulu di red icon, kemudian nanti teman-teman copy, kemudian dipastekan dalam drawable. Nah, untuk lebih gampangnya saja, teman-teman bisa langsung saja tuh cari di sini, buat di dalam Android Studio-nya. Teman-teman bisa ke drawable, klik kanan new, kemudian ke vector asset. Nah, di sini banyak akan dihadapkan dengan banyak sekali icon-icon, teman-teman bisa cari sesuai kebutuhan. Teman-teman bisa search namanya di sini, nanti dia akan muncul. Ini lagi loading ya teman-teman, jadinya belum tampil semua. Seperti itu kira-kira caranya nih, seperti ini banyak. Misalnya kita akan cari search, kita cari search nih, search. Oke. Kemudian teman-teman bisa atur warna juga di sini. Kemudian nanti bisa di next. Kemudian teman-teman bisa ganti namanya. Di next, kemudian finish. Cukup mudah ya teman-teman. Seperti itu. Jika untuk membuat icon agar menyingkat waktu teman-teman, teman-teman bisa langsung saja tuh buat di drawable, new, kemudian ke asset, vector asset. Oke, selanjutnya kita ke activity detail resto. Ini dia yang akan menampilkan detail dari si restoran itu, yang akan menampilkan alamat, harga per porsi, kemudian ada juga rutenya, nomor telepon, website, dan review dari pelanggannya. Nanti kita layoutnya gini. Oke, teman-teman bisa mengikuti. Apabila terlalu cepat, teman-teman bisa pause saja video ini ya. Jika teman-teman pengen ganti warna, bisa lakukan seperti yang tadi saya sudah ajarkan. Teman-teman bisa mengubahnya sekreatif mungkin, sekreatif teman-teman dan sesuka hati teman-teman. Agar aplikasinya lebih menarik dan teman-teman bisa mengembangkan kreativitasnya. Oke. Atau mungkin teman-teman mau ganti fontnya, teman-teman juga bisa menggantinya melalui font family. Tapi di sini saya menggunakan font yang udah dari bawaannya, dari si Android Studio ini. Tidak menggantinya lagi. Oke, di sini juga ada seperti icon telepon, icon rute, icon website. Itu teman-teman bisa cari seperti yang tadi saya ajarkan untuk mencari icon search. Sama saja teman-teman, caranya persis seperti itu. Oke, sampai di penutup relatif layout.
Kemudian kita beralih ke list item highlight. Ini dia nanti yang akan juga menampilkan si restonya tetapi tidak dengan review. Jadi itu yang di Nerby. Ini cukup singkat codingannya. Relative layout, verb content, terus kasih margin 5, linear, terus kita kasih ini, bikin rounded-nya untuk menampung alamat. Kemudian orientation-nya horizontal. Seperti ini. Teksnya app name. Seperti itu, kemudian kita beranjak, beralih lagi ke list item main. Nah, ini dia. Ini yang akan menampilkan di bagian depan tadi, yang di restoran Nerby. Ini biar jelas, kita lihat nih. Nah, ini di bagian sini. Yang list item main. Ini bagian sini. Nanti ada foto dari restorannya, ada namanya, ada ratingnya, kemudian ada alamatnya. Seperti itu. Saya scroll. Oke, relative layout, tutup, terus kemudian ada beberapa text view, gunakan linear layout juga karena dia itu horizontal. Seperti ini. Oke, terus kemudian kita lanjut ke list item main horizontal. Nah, ini dia tuh yang kayak ngasih kayak highlight story gitu, yaitu horizontal, list item main horizontal. Ini dia yang akan menampilkan di bagian ininya. Bagian atas ini bisa digeser. Kita buat penampungnya atau desainnya di list item main horizontal. Oke, seperti ini. Linear layout, horizontal, dia nanti kita geser-geser ke samping. Frame layout. Dan ini ada image view-nya, nanti kita akan menampung di image view itu. Relatif. Oke. Dan oh iya, jangan sampai lupa ya teman-teman. Untuk pertama kali teman-teman baru membuat aplikasi ini, teman-teman jangan lupa selalu ke Build Gradle. Nanti saya akan kasih source code, teman-teman bisa langsung saja ambil di situ. Nih, ada beberapa seperti Google Android Material, kemudian yang lain-lain ini. Kemudian nanti teman-teman bisa sync now. Oke, kita lanjutkan ke sebelumnya. Maaf ya teman-teman, terlewat. Kemudian ke list item review. Nah, ini tuh yang nanti akan menampung review-review dari si pelanggan. Ini contohnya di dalam aplikasi yang saya sudah buat, ini seperti ini. Ada Arthur Sanjaya, Gafal Gani, ada Andreas Prabowo, dan sebagainya ini. Ya, nanti kita dimasukin di list item review. Oke. Saya scroll. Yaps. Kemudian yang terakhir adalah toolbar main. Nah, ini di bagian paling atas tuh. Bagian paling atas di paling utama menu kita yang kita buat. Di bagian ini. Kita desainnya pakai warna aja. Kita kasih warna seperti ini.
atau teman-teman mau ganti, teman-teman bisa menggantinya langsung di sini. Custom. Oke, seperti ini aja kodenya. Setelah kita membuat semua XML-nya atau layout-nya, kita beralih ke kelas Java-nya atau ke logic-nya. Agar teman-teman bisa melihat lebih jelas kumpulan warna apa saja yang saya gunakan, teman-teman bisa langsung ke colors, values, color. Nah, di sini tuh ada banyak. Dan jika teman-teman ingin mengganti aplikasi saya, misalnya ingin dominan warna merah, teman-teman bisa langsung ganti di bagian color primary-nya. Ini color primary, teman-teman bisa langsung ganti di sini. Maka nanti otomatis yang menggunakan color primary di setiap XML-nya langsung berganti dengan warna yang teman-teman pilih. Seperti itu. Kemudian kita beralih ke sini ke main activity. Oke, ini main activity-nya. Dia tuh menampung ini kayak main adapter horizontal, nanti kita buat itu. Terus ada main adapter and progress bar, banyak seperti ini. Dan di dalam main activity ini nanti kita akan masukkan API dari Zomato itu. Nanti saya kasih unjuk di mana letaknya kita meletakkan si API dari Zomato itu. Ini tentang location kita. Nah, salah satu contohnya ini teman-teman. Ini dia link yang kita dapatkan dari si API Zomato itu. Jadi nanti teman-teman biar cepat aja, nanti teman-teman bisa Ctrl F, user key. Nah, nanti setelah koma itu teman-teman bisa masukkan link yang teman-teman dapatkan dari API Zomato. Oke teman-teman, silakan mengikuti. Seperti ini juga. Jadi untuk di main activity itu ada 3 yang kita masukin si linknya ini. Dan nanti kita juga masukin juga di detail activity namun hanya 2 di situ. Teman-teman harus benar-benar teliti agar tidak terjadi error. Nah, ini ketiga terakhir. Jadi ada 3 di main activity. Ketiga-tiganya harus teman-teman masukkan ke dalam si main activity ini. Karena jika teman-teman lupa menaruh satu saja API ini tidak ditaruh di main activity ini, maka nanti tidak bisa jalan seperti semestinya. Misalnya kita ingin bar ini di bagian cari restoran ini ingin berfungsi agar kita bisa mencari makanan dengan cepat. Tetapi kalau teman-teman tidak menaruh API itu ke dalam main activity ini atau salah satu saja ketinggalan, maka dia tidak berfungsi. Nanti ada tulisannya tidak ada internet. Itu salah satu contohnya. Oke, kemudian kita ke detail resto activity. Iya, detail resto activity. Nanti itu dia yang akan memberikan rating resto, ada ID restonya, ada image cover, title, rating, resto name, kemudian ada model main juga. Ini di dalamnya sih detail resto activity. Ya, seperti ini. Codingan dari si detail resto activity. Ini akan nge-get nanti. Show this color list, kemudian ada yang get detail resto, kemudian ada juga yang get review restonya.
Untuk coding sendiri teman-teman memang sangat dibutuhkan sebuah keuletan dan sebuah ketelitian. Karena di setiap baris-baris kode ini itu akan menjalankan saling berkaitan untuk menjalankan aplikasi yang kita buat. Jadi satu saja miss, nanti eh, aplikasi tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Oke, ini juga ada currency, timings, lokasi, verbose, address, telepon, website. Ini semua ada di sini. Address, telepon, website kayak yang tadi kita sudah lihat, seperti rutenya, kemudian ada nomor teleponnya, ada websitenya. Tetapi tidak semuanya itu ada websitenya teman-teman. Jadi itu tergantung dari si resto itu. Make tools juga ada. Nanti kita bikin dialog seperti ini. Gagal menampilkan data. Ini JSON jembatannya. Kita pakai link sort. Sini juga tidak ada jaringan internet. Dan seperti yang saya tadi tunjukkan di dalam main activity, di dalam detail rest activity juga kita akan masukkan link dari si Zomato itu, API Zomato di dalam sini. Jadi teman-teman bisa langsung saja ctrlf kemudian user key atau dengan mudah user saja. Kemudian nanti teman-teman bisa masukkan di bagian sininya. Di sini juga muat rating view, view text, view time, name user, kemudian profil image. Semua ada di dalam detail resto activity. Style resto. Okay, enough. Kemudian kita masuk ke dalam adapter. Pertama kita membuat adapter highlight adapter. Jadi kalau teman-teman lupa cara untuk membuat kelasnya, teman-teman bisa ke package-nya atau kan sebelum ada package ini kita di sini. Nah, untuk membuat package baru bisa ke new, kemudian ke package, kemudian teman-teman bisa kasih nama dengan menggunakan lowercase atau menggunakan huruf kecil semua gitu. Kemudian di dalam si package-nya, teman-teman bisa klik kanan lagi, new, kemudian Kotlin file or class, teman-teman pilih yang class, kemudian bisa kasih namanya di sini, kemudian enter. Cukup mudah ya teman-teman. Semoga teman-teman tidak lupa. Oke, langsung saja di bagian highlights adapter. Oke, codingannya seperti ini. Dari circular, layout infanter. Oke, next kita ke main adapter. Apabila nanti teman-teman ngopi dari source code saya dan nanti di bagian logic ini banyak yang merah, teman-teman bisa Alt Enter bagian merah itu untuk Windows. Sebagai pengguna Windows, teman-teman bisa Alt Enter. Maka nanti dia akan otomatis mengimport dan dia nanti akan mengelis sendiri seperti ini di bagian import. Jadi nanti akan ada barisan importnya. Apabila teman-teman nanti mengcopy semua dengan importnya punya saya, bisa jadi teman-teman juga nanti akan ada errornya, ada error baru karena kenapa? Karena di sini dia itu sudah identitas milik saya, yaitu import com.rosalina.resto finder 1. Jadi jika teman-teman ingin membuat project baru, lebih baik teman-teman
ngopinya dari bagian kelas manage adapter ini ke bagian bawah. Jadi importnya teman-teman jangan ngopi tetapi nanti alt enter saja sendiri agar meminimalisir error selanjutnya seperti itu. Oke, jelas ya teman-teman? Ini ada buat holder, rating, resto, dan sebagainya. Nih, ini untuk mengatur bintangnya. Kita kan ingin bintang itu ada 5 kan tampilannya. Ini bisa kita atur di sini. Holder.rating, resto.numstars, kemudian kita kasih 5. Terus tab size-nya berapa, to float. Kemudian di sini kita kasih holder rating resto, rating, new value gitu-gitu. Oke ya, kemudian lanjut di main adapter horizontal. Seperti ini teman-teman. Ada dia tuh average fund, get item count. Sini ada class holdernya juga. IMG tag dia itu memanggil image view, IMG collection dia memanggil image view, kemudian text title terus dia itu memanggil text view seperti ini. Oke, kemudian review adapter. Review adapter ini dia nanti yang akan menampilkan dari reviewnya para pelanggan si restoran tersebut. Review adapter ratingnya itu nanti 0,0 gini. Jadi misalnya ada 3 bintang, maka dia nanti 3,0 atau 3,9 gitu-gitu. Lanjut. Ada class holder juga di dalam review adapter ini. Kemudian init. Yap, enough untuk adapter. Kemudian kita next ke model. Yaitu ada model highlight. Ini ada satu kelas seperti ini. Saya pakai serial disable. Highlight, string, no. Lanjut, model main. Ini yaitu string-string. Ada ID resto, string. Kemudian ada name resto, ada time resto, rating text, address resto. Terus kemudian ada aggregate rating. Seperti ini. Kemudian beralih ke mode main horizontal. Seperti ini. Ada image URL, URL resto, title, kemudian ada description. Kemudian ada juga model review. Ini model review nanti dia tuh akan menampilkan seperti ini. Review text, review time, name user, kemudian ada profile image-nya, kemudian ada rating review. Kemudian kita ke API endpoint. Jadi ini nanti ini dia yang akan menampilkan tuh dari sini. Dari si Zomato. Kita dapat datanya dari Zomato ini. Dan terakhir kita buat package details, kondisinya on item click callback.
ada interface on item, klik callback, terus bikin kalau gitu find item, klik it, kemudian main model main horizontal, model main, kemudian kita kasih null. Ini yang akan membuat dari activity main mengirim data ke detail resto. Oke, seperti itu teman-teman. Cukup mudah ya, cukup mudah untuk membuat sebuah aplikasi dari Finder Resto. Jadi untuk pencarian restoran. Kita lihat lagi dari si aplikasinya. Jadi setelah nanti kita sudah membuat, seperti ini tampilannya. Dan demo ulang. Teman-teman juga bisa menggunakan Fiserv seperti saya, bisa di-download secara online. Tulisannya itu Fiserv, yaitu ini Pysor, Fiserv. Itu bisa untuk mendemo aplikasi seperti yang saya gunakan ini, namun memang tampilannya warnanya itu tidak tajam. Tidak setajam kita menggunakan Nox. Oke, enough. Terima kasih teman-teman telah mengikuti tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu-ilmu yang saya berikan teman-teman bisa mengikutinya. Dan jika apabila ada kekurangan, saya memohon maaf. Terima kasih dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.